Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam penyampaian materi hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ilham. Sakit, Bu. Yang kedua Ella. Pulang, Bu. Yang ketiga Ima. Ke kantin, Bu. Yang keempat Lulu. Bolos. Yang keenam Eva. Yang kelima Anissa. Hadir, Bu. Yang ketujuh Alfi. Pulang. Yang kedelapan Aning. Hadir, Bu. Banyak yang tidak hadir, gak apa-apa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi pelajaran. Materi hari ini adalah tentang sifat-sifat Rasul Allah. Sebelumnya buka LKS ya, halaman 14. Nah, sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak ada berapa sifat-sifat Rasul Allah itu? Saya tahu, Bu. Ada berapa? Ada 3, Apa saja? yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Betul. Nah, sebelum lanjut tentang penjelasannya, ada banyak sekali manfaat mempelajari sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama, agar kita bisa menjadi hamba yang kuat iman, Islam dan ihsan. Yang kedua, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian dalam memahami materi, nanti akan saya tunjuk ya siapa yang bisa menjelaskan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul Allah tersebut. Ada ya? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Saya lanjut ke penjelasan materi ya. Yang pertama adalah sifat-sifat wajib Rasul Allah. Itu ada 4 ya. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatona. Sidik itu artinya benar. Para rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan dunia. Contohnya apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Dalam Quran surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wad'kuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjalankan tugas kenabiannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan terlaksananya tugas itu, Rasul selalu menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kepercayaan umat manusia kepada para rasul itu selalu terjaga. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan, baik menyampaikan perintah maupun larangan, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah fatona, artinya cerdas. Maksudnya kecerdasan dalam menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawab para rasul mampu memahami persoalan umat, sekaligus memberikan jalan keluarnya. Para rasul mampu menghadirkan argumentasi bagi orang-orang yang menentang mereka, dan mampu menanamkan kebenaran ke dalam hati orang yang masih ragu kepadanya. Yang selanjutnya adalah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki oleh para rasul. Itu juga ada 4. Itu lawannya dari sifat wajib ya. Yang pertama ada kizib, artinya bohong atau dusta. Rasul tidak mungkin berbohong karena apa yang disampaikan Rasul adalah kebenaran.
baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua adalah khianat, yaitu berkhianat atau mengingkari janji. Rasul tidak mungkin berkhianat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah al-hikman, yang artinya menyembunyikan rahasia. Setiap rasul tentunya tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang Allah perintahkan. Beliau selalu menyampaikannya kepada umatnya. Dan yang keempat, ini adalah balaghah atau bodoh. Seorang rasul itu tidak mungkin bodoh, meskipun pada awalnya para rasul tidak dapat membaca, menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu kepada Allah dan kepada seluruh umat manusia. Yang selanjutnya adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardaul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Seperti Rasul itu juga memiliki rasa lapar, rasa haus, rasa sakit, rasa ingin tidur, sedih, bahagia, dan sejenisnya. Nah, ada pertanyaan? Belum, Bu. Nah, sekarang untuk memahami apa yang saya sampaikan, saya menunjuk apa yang saya bilang tadi ya. Ya, yang pertama, sifat wajib Rasul Allah. Itu ada berapa, Mbak Nisa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama sidik, Ya. yang berarti benar atau jujur. Yang Ya. kedua amanah, yang berarti dapat dipercaya. Ya. Yang ketiga tablik, yang berarti menyampaikan. Yang keempat fatonah, yang berarti cerdas. Ya. Pengertian sifat wajib itu apa, Mbak Nisa? Sifat wajib adalah sifat mulia yang Allah karuniakan kepada Rasul-Rasul Allah agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam. Betul. Yang selanjutnya adalah sifat mustahil. Ada berapa, Mbak Ani? Ada 4, Bu. Apa saja? Ada al-kizib yang artinya bohong atau dusta. Betul. Ada al-khianat yang berarti khianat atau mengingkari janji. Yang ketiga ada al-kitman yang artinya menyembunyikan. Yang keempat ada al-balaghah yang artinya bodoh, Bu. Betul. Pengertian sifat mustahil apa, Mbak Ani? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah, Bu. Betul. Selanjutnya sifat jaiz ya. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat kemanusiaan. Artinya Rasulullah memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa, Bu, seperti rasa lapar, haus, sakit, ingin tidur, sedih, senang, dan lain-lainnya, Bu. Ya, betul sekali. Itu tadi apa yang saya sampaikan. Kalian sudah paham ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Untuk Ya, Bu. selanjutnya nanti akan diperjelas lagi ya. Nah, ringkasan dari pertemuan hari ini adalah sifat-sifat Rasulullah itu ada 3 macam ya. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ada 4, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Dan sifat mustahil itu ada kizib, ada khianat, ada hikman, ada balaghah. Dan sifat jaiz itu sifat-sifat yang seperti manusia pada umumnya, rasa lapar, rasa haus, dan rasa sakit. Seperti itu ya. Semoga penyampaian hari ini bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.